berbeda, bertanya dan cemburu. Mita keluar dari kamarnya. Dia melihat Ronald sedang lari pagi. Pemandangan yang indah sekali melihat calon suami yang tampan seperti itu. Mita pun turun ke bawah. Sudah ada pelayan yang datang dan membuatkan sarapan. Mereka juga bersih-bersih, tetapi kali ini pelayannya bukan wanita muda tetapi sudah berumur. "Non," kata Pak Ronald, "kalau sudah bangun, makan duluan saja. Pak Ronald masih mau berenang," ucap bibi yang menjadi pembantu di rumah ini. Mita pun melirik ke kolam di luar rumah mereka. Ronald ternyata memang sedang bersiap berenang. "Bi, tolong siapin makanan buat Pak Ronald, nanti saya saja yang bawa ke sana," ucap Mita dengan lembutnya. Pelayan dengan cepat menyiapkan, sementara Mita menghabiskan sepotong roti selai coklat yang dibuatnya. Setelah selesai, masih dengan gaun tidur yang seksi, dia menuju tempat Ronald berenang. "Selamat pagi, Pak Ronald. Aku membawakanmu sarapan pagi, ayo makan dulu, Hani." "Hani?" Kenapa Mita romantis sekali hari ini? Dia memanggil Ronald dengan panggilan sayang seperti itu, membuat Ronald mengalihkan pandangannya ke arah Mita. "Sudah bangun?" tanya Ronald berdiri dari kolam dengan tubuhnya yang basah dan kekar, mendekati Mita. Mita mengusap tubuh Ronald yang basah dengan handuk, sungguh pengertian sekali punya kekasih seperti ini. "Sudah, tubuhku pegal semua, mungkin karena berapa jam kita di jalan, aku jadi kecapean dan kamu lihat, aku mengotori sprei hari ini," bisik Mita dengan malu-malu karena saat tidur. Darah periodenya keluar dan membuat sprei putih itu terkena noda darah. "Hani, kamu tidak berganti pakaian dulu, bagaimana kalau bibi melihatmu?" ucap Ronald menutup tubuh Mita dengan kimono hitam yang dibawanya. "Aku lapar, makanya aku turun," ucap Mita mengerucutkan bibirnya. Ronald menutup matanya, malas sekali wanita ini dan tingkahnya begitu jorok tetapi tetap saja calon istrinya. Mita baru saja ingin mencium bibir Ronald untuk memberikan morning kiss pagi ini tetapi fokus Ronald terpecah karena dering ponselnya. Mita mengabaikan pelukan Mita dan mengangkat teleponnya. "Halo Ronald, lagi apa?" tanya suara wanita yang Mita dengar. Mita belum tahu siapa yang berbicara tetapi melihat wajah Ronald yang bahagia sepertinya itu wanita yang dia tunggu-tunggu menghubunginya. Mita duduk sambil melihat Ronald yang cerita dari jauh dan tertawa. Lupa kalau Mita sudah menyiapkan roti dan jus jeruk untuk Ronald. Cukup lama Ronald teleponan dan Mita tetap masih di tempatnya. Dia menunggu Ronald. "Dokter Dina?" tanya Mita dengan senyum simpul. Ronald mengangguk. Sudah lama tidak cerita dengan Dina dan asik sekali sampai lupa ada Mita di sampingnya. "Oh, Mita lupa, dia hanya istri kontrak, tidak layak mendapatkan perhatian." Kenapa dia jadi kesal karena Ronald mengacuhkannya? Sial. Harusnya ini menjadi biasa-biasa saja bagi Mita. Jangan sampai hubungan mereka masuk ke dalam hati. Mita harus ingatkan lagi dalam hatinya. Dia tahu tidak kalau kita akan menikah? Tanya Mita sambil memberikan Ronald jus jeruk dan mengusap pundak Ronald. Setelah jus itu Ronald minum dalam satu tarikan nafas. "Mungkin tahu, Natasha pasti memberitahu Dina. Memangnya kenapa?" tanya Ronald sambil melihat Mita yang masih mengusap pundaknya. Masalahnya mereka tidak bisa bercinta saat ini dan apa yang Mita lakukan membangkitkan gairah bercintanya. Tidak lama Ronald mencium bibir Mita dengan sangat lembut. Mita juga membalasnya. Dia tidak sedih, patah hati mungkin. "Ronald, memangnya kamu tidak mau kalau Dina menjadi istrimu?" tanya Mita yang membuat Ronald menaikkan alisnya. "Hani, apa yang sedang kamu tanyakan? Kenapa kamu bertanya pertanyaan ini terus dari semalam? Kamu terus mendorong aku dengan wanita lain. Kita sudah ada perjanjian 1 tahun ini. Aku ingin anak dari perutmu dan aku ingin menikah denganmu. Aku sudah lama tidak bersama dengannya dan aku harus cari tahu dulu kalau mau menjadikan istriku. Kalau kita jelas berbeda, aku tidak perlu tahu bagaimana hidupmu karena setelah kamu melahirkan, kita akan berpisah," ucap Ronald dengan santai dan terus mengingatkan Mita sampai kapan pernikahan mereka berakhir. "Aku pikir tadinya kamu ragu-ragu, soalnya aku lihat kamu bahagia sekali bicara dengan Dina," ucap Mita. "Kamu cemburu? Jangan katakan kalau kamu cemburu. Kita tidak boleh ada cinta, Hani. Kamu lupa." "Ronald, percaya diri sekali. Aku tidak cemburu padamu.
Aku hanya mengatakan kalau kamu bahagia teleponan dengan Dina. Untuk apa aku cemburu? Aku juga punya Amer. Ucap Mita tertawa. Tapi Amer punya Natasha. Mereka sedang dekat dan Amermu itu tidak menganggapnya sebagai kekasih. Ucap Ronald. Mita mengibaskan tangannya. Dia tidak peduli apa yang Ronald katakan. Yang jelas dia tidak cemburu, dia hanya bertanya. Beda antara bertanya dengan cemburu. Sial. Umpat Mita ketika di dalam kamarnya. Siapa yang cemburu denganmu? Mita mengambil ponselnya dan melihat banyak panggilan tidak terjawab dari Amer. Halo, Amer? Lagi di mana? Tanya Mita menghubungi Amer. Masih di Jakarta, sayang. Kamu ada waktu hari ini? Aku akan ke Bandung. Kita makan malam. Bagaimana? Tanya Amer yang benar-benar tidak peduli dengan pernikahan Mita. Ronald pasti melarang, aku tidak bisa mencari alasan untuk keluar rumah. Maaf, ya. Ucap Mita dengan manjanya. Amer meminta panggilan video call dan Mita menjawabnya. Ada kalanya Mita akan mengacuhkan Amer. Ada kalanya Mita akan peduli tergantung bagaimana Amer menekannya. Kalau Amer banyak menuntut, Mita akan menutup ponselnya. Aku merindukanmu. Kapan punya waktu untukku? Tanya Amer. Dia tidak tahan ingin bertemu dengan Mita. Kalau saja tadi Ronald tidak mengangkat telepon Dina, Mita juga pasti berpikir untuk tidak mengangkat telepon Amer. Ronald yang memulai lebih dulu. Tidak tahu Amer, jangan bertanya soal itu. Minggu depan aku akan menikah. Setelah itu aku akan jadi istri orang. Kita jangan sering berhubungan seperti ini. Ucap Mita dan Amer tertawa. Salah Mita sayang, kamu lupa kalau yang menghubungiku saat ini, itu kamu. Kamu juga punya rindu yang sama hanya saja tidak mau mengakui itu. Ucap Amer dengan senyum nakal melihat Mita yang sangat cantik pagi ini. Cantik dan juga seksi. Kalau begitu, sudah dulu, ya. Aku mau pergi sebentar lagi dengan Ronald. Kamu jaga diri. Ucap Mita menutup teleponnya padahal Amer masih ingin bicara dengan Mita. Mita pun dandan yang cantik, karena hari ini mereka akan melihat tempat pernikahan mereka. Ronald mengambil wow dari Jakarta tetapi ada juga cabangnya di Bandung. Mereka sudah konsultasi sebelumnya di Jakarta. Mita, aku ingin mengajakmu belanja setelah ini, kamu butuh apa? Tanya Ronald dengan mesranya. Mereka memang terlihat seperti pasangan kekasih, tetapi tidak seperti itu terlihatnya. Ronald sudah dari awal inginkan hubungan yang sebenarnya dan Mita menyanggupi itu. Es krim, boleh? Tanya Mita dan Ronald menggeleng. Tidak, kamu sedang periode, tidak baik minum es krim, maksudku barang, honey. Apa ada yang kamu inginkan? Tanya Ronald kembali. Seperti gaun tidur, mungkin sudah jelek atau habis. Mita menyeringai, kalau itu saja Ronald ingat karena akan menguntungkan dirinya. Coba saja kalau yang lain. Boleh, aku juga sudah lama tidak jalan ke mall. Mita mengangguk dan menerima tawaran dari Ronald. Seharian ini mereka sibuk, menyiapkan pernikahan yang sebentar lagi. Padahal hanya pernikahan bohongan tetapi Ronald tetap ingin terlihat nyata. Bahkan sibuknya pun nyata sekali sampai membuat Mita kelelahan. Keluarga besar Nessa. Tahu tidak kalau kamu dan aku akan menikah? Tanya Mita saat di dalam mobil. Mereka selalu menggunakan supir. Tidak tahu, aku tidak memberikan mereka kabar. Jawab Ronald jujur. Untuk apa juga keluarga Nessa tahu